Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom dan salam sukacita bagi kita. Selamat Natal Kristus tahun 2025. Kita bersyukur pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di penghujung tahun 2025 ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak saudara-saudara untuk menyediakan waktu sejenak untuk menerima firman Allah. Mari berdoa. Di penghujung tahun 2025 ini Tuhan, kami anak-anak-Mu merindukan lawatan kasih-Mu melalui firman Allah yang hendak kami dengar dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma di pagi ini. Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan kami pengertian pemahaman dan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 20 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah bermegah dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Mazmur pasal 20 ini merupakan salah satu Mazmur Raja Daud yang kemungkinan besar ditulis dalam konteks doa sebelum peperangan. Secara tradisional, Mazmur ini dianggap sebagai doa yang dipanjatkan oleh umat Israel bagi raja mereka Daud saat ia mempersiapkan diri untuk bertempur melawan bangsa-bangsa. Dalam konteks dunia kuno, kereta dan kuda melambangkan kekuatan militer yang dahsyat, melambangkan juga keamanan dan keunggulan manusia. Namun, Daud menegaskan perbedaan mendasar antara bangsa-bangsa yang mengandalkan kekuatan lahiriah dengan umat Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pernyataan dalam Mazmur 20 ini dikatakan di ayat 8 khususnya, mereka memegahkan kereta dan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita, adalah merupakan pengakuan iman bahwa kemenangan, perlindungan, dan masa depan tidak ditentukan oleh kemampuan manusia semata-mata, melainkan oleh penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini mengajak kita untuk bercermin di penghujung tahun 2025 ini. Kita renungkan bahwa sepanjang tahun ini kita telah melewati berbagai pengalaman. Katakanlah keberhasilan yang patut kita syukuri. Kemudian kegagalan-kegagalan juga yang menyakitkan hati kita, yang tentunya menjadi pembelajaran-pembelajaran kepada kita. Serta pergumulan-pergumulan yang terus-menerus menguras kekuatan kita yang tentunya Tuhan izinkan kita alami. Seringkali tanpa disadari Bapak Ibu, kita bermegah kepada kereta dan kuda zaman modern. Apa itu kereta dan kuda di zaman kita ini? Katakanlah kereta dan kuda itu ibaratkan sebagai jabatan, kekayaan, harta, mungkin kesehatan yang sempurna, kemudian relasi kita yang baik, atau kemampuan diri kita yang di atas rata-rata. Semua itu penting Bapak Ibu, tetapi tidak pernah menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan kita. Teks ini mengingatkan kita bahwa umat Tuhan dipanggil untuk bermegah bukan pada apa yang dimiliki, melainkan pada siapa yang kita sembah dan dari siapa kita dapatkan kekuatan dan kemegahan itu. Tentunya dari Tuhan. Nah, bermegah dalam nama Tuhan berarti mengakui bahwa Dialah sumber pertolongan kita. Sepanjang tahun ini kita harus mengakui, karena Engkaulah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini, dan kami boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Ketika kita masih berdiri hingga hari ini Bapak Ibu, itu bukan semata-mata karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena anugerah dan kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara, di penghujung tahun 2025, marilah kita menutup tahun ini dengan sikap hati yang benar. Bukan bermegah atas keberhasilan diri, dan bukan pula tenggelam dalam penyesalan atas kegagalan-kegagalan kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita bermegah dalam nama Tuhan.
di dalam menyambut tahun baru 2026 juga. Kiranya iman kita diteguhkan untuk terus bersandar kepadanya. Sebab mereka yang bermegah dalam nama Tuhan tidak akan goyah, melainkan berjalan dengan keyakinan bahwa Allah yang setia di masa lalu akan tetap menyertai kita di hari-hari yang akan kita lalui ke depan. Kiranya kekuatan dari kuasa Roh Kudus memampukan kita mengakhiri tahun 2025 ini dan memampukan kita juga untuk memasuki tahun baru 2026 dengan sukacita dan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kami boleh dengar dan kami diberkati di dalamnya. Di penghujung tahun 2025, firman Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa bermegah hanya dalam nama Tuhan. Orang lain bermegah dengan kereta, dengan kuda, tetapi kami mau bermegah di dalam nama Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus yang meneguhkan, nama Tuhan Yesus yang menghidupkan, dan nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Oleh karenanya kami bersyukur Tuhan akan penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun yang kami boleh lalui di 2025 ini. Dan seraya memohon pengampunan Tuhan. Sepanjang tahun ini kami banyak melakukan dosa kesalahan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, dan bebaskan kami dari semuanya itu agar tidak menjadi penghalang berkat-Mu bagi kami. Dan di awal memasuki tahun baru 2026, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkarya, berdaulat dan berkuasa atas kami. Kami keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, bahkan tugas pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, bahkan cita-cita dan masa depan kami. Kami taruhkan sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan, berdaulat, berkuasa atas kami. Apa yang menjadi janji-janji-Mu bagi kami, menjadi nyata sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, setiap saudara kami yang lemah tubuh, sakit penyakit yang mereka alami saat ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang memiliki pergumulan, Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Dan biarlah kami senantiasa beriman, berfokus hanya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.